kawan-kawan. Eh, saya juga nggak lupa juga ingin curhat dan berbagi opini seputar parkir. Kita ngobrol santai aja. Parkir dalam arti kita menaruh kendaraan dan ada seseorang yang menjaga parkir itu, dan dia akan menarik uang kita sebagai tanda dia sudah menjaga kendaraan kita selama kita menitipkan kendaraan di parkiran itu. Tapi apakah kawan-kawan mengerti soal fenomena rebutan lahan parkir? Ini bukan masalah baru lagi di dalam dunia perparkiran ya. Sepanjang saya parkir dulu, saya belum pernah merasakan yang namanya rebutan lahan parkir. Dikarenakan waktu itu saya mangkal di sebuah restoran bernama Geprek Kak Ros, dan itu saya melakukannya dengan konsisten. Kira-kira selama 1 tahun atau 2 tahunan. Itu pun harus melewati juga masa pandemi juga. Yang namanya parkir rame, siapa yang nggak mau jaga juga. Cuma kebetulan waktu habis pandemi itulah parkirnya sepi. Akhirnya sama teman-teman ojek online, sama tukang parkir itu sendiri, karena mungkin saya konsisten mangkal ya, sudah lama mangkal di situ sambil wifi-an, YouTube-an, sambil nunggu orderan. Yang pertama, si tukang parkir ini meminta saya untuk menggantikan tugasnya karena dia dapat. Itu yang pertama. Kalau yang kedua, bapak-bapak ojek online sendiri yang di waktu pagi itu restonya kosong, tidak ada tukang parkir, dan usia saya paling muda sendiri di antara mereka. Mereka langsung menunjuk saya, ayo siapa yang parkir? Saya kalau nggak dipakai parkir, ditunjuklah saya, ayo kamu ya, kamu bisa, usiamu muda gitu parkir. Saya jawab bisa, karena saya dulu pernah diajak teman parkir di angkatan laut ya. Walaupun tidak sampai memaju mundurkan mobil, minimal sudah tahu seperti apa kerja parkir itu. Saya melakukannya dengan konsisten dan penuh tanggung jawab, hingga pada akhirnya semua orang mengakui bahwa kerja parkir saya itu bagus. Nggak lama setelah kira-kira 6 bulan atau di bulan Juni itulah tersiar kabar bahwa resto yang saya parkiri akan tutup. Dan mau tidak mau, saya juga harus memberanikan diri untuk mencari pekerjaan yang sejenis parkir ini. Kalau soal berani, memang harus berani ya. Karena kalau sudah menyangkut urusan perut itu biasanya harus bisa mengalahkan rasa takut. Saya belajar menyeberangkan kendaraan besar di pom bensin, dan menyeberangkan anak-anak sekolah di SD, dan akhirnya bisa jaga supeltas seperti sekarang. Setelah itu saya beli HP yang buat saya rekam ini. Seminggu saya istirahat, kemudian ada orang, teman saya pensiunan tentara, ya tiba-tiba aja ada di situ jaga. Tentu awalnya saya kaget ya, tapi beliau pun ya ramah dengan saya. Awalnya warga sekitar itu sempat khawatir kalau saya merasa lahan saya direbut.
Tapi saya nggak merasa lahan saya direbut, karena untuk jadwal dan ngaturnya itu masih enak. Dari sinilah saya mulai paham fenomena soal rebutan parkir. Kalau dari soal rebutan parkir ini, mereka selalu mengklaim dan mereka ingin merasa benar, mereka ingin merasa diakui, mereka ingin merasa berkuasa di lahan parkir tersebut. Tetapi walaupun rebutan parkir ini kerap kali terjadi, sejatinya pemenang dan siapa yang merintis dan menghadap dan mengurus perizinan terlebih dahulu itu yang menang. Untuk menghadapi orang yang mau merebut parkir itu pun sendiri cuma mudah solusinya. Kita ajak ngomong baik-baik, kita ajak ngobrol enak, kita ajak ngopi, kita ajak sharing kapan bisa gabung, kapan bisa mengatur jadwal. Karena bijaknya saya ini sampai rekan saya sesama supeltas ini istrinya kagum dengan saya. Bukan kagum berarti mencintai, enggak. Ya bagaimana lagi, dia nggak punya gaji karena mungkin ada masalah keuangan, dan saya juga belum merasa keberatan. Sudah saya kasih solusi menghadapi orang yang merebut parkir itu mudah. Kita ajak ngobrol enak baik-baik seperti ini. Kita ajak duduk, kita ajak ngopi. Jadi nggak perlu pakai pukul-pukulan seperti perang gitu, tidak perlu. Kalau dia terus-terusan ngajukan klaim, siapa yang paling benar, siapa yang merasa berkuasa. Justru yang pemenangnya di dalam rebutan parkir itu siapa yang merintis terlebih dahulu. Itu. Akan tetapi yang merintis ini juga tidak boleh besar kepala. Harus bijaksana, harus penuh kasih sayang, harus istilahnya jangan sampai lah orang tukang parkir terlalu menonjolkan kekanak-kanakannya seolah-olah dia juga takut kehilangan rezeki. Padahal kalaupun dia semisal merasa ini lahan parkir saya, ini daerah kekuasaan saya, ketika tempat yang diparkiri sudah sepi dan tidak ada orang yang mau parkir lagi, apa yang mau dibanggakan? Itu kalau pikir saya. Ya begitulah kalau realita kehidupan di Indonesia. Yang mudah itu dibuat susah. Kalau saya sih, semisal saya jadi ketua parkirnya gitu, nggak akan ada cekcok apalagi rebutan lahan parkir. Karena saya masih bisa ngajak ngobrol baik-baik, ngajak ngomong baik-baik. Kalaupun soal dia terus-terusan mengklaim ini punya saya, silakan aja. Tapi kita kasih bukti dan tunjukkan, atau seenggaknya ada saksi mata atau orang yang melihat bahwa kita yang lebih dulu merintis. Cukup itu saja solusinya, tidak perlu pakai pukul-pukulan.